There is one name never far from any anti-vax message board or conversation. He's famous in America, where he now lives, but he's British. A disgraced doctor who fled the UK, pursued by a scandal. Look, the guy who triggered all of this, the granddaddy of the anti-vax movement, the first person to realize that you can target the vulnerable using misinformation about vaccines and build a business, build a living, build a franchise off it. Andrew Wakefield. Hai guys, welcome to Mate, Masalah Teknik. Oke, jadi sebelum kita mulai pembahasan kita pada hari ini, kita mau kenalan lebih dulu. Halo semua, kenalin nama aku Alisra Krani, tapi teman-teman bisa manggil aku Citra. Halo, nama aku Dwi Kurnia Afifah, biasa dipanggil Dwi. Aku Lutfi Ayu, bisa dipanggil Lutfi. Dan aku Alisa Dewi Duka, biasa dipanggil Sasa. Hari ini kita mau bahas apa sih, Kak? Bahas apa ya? Jadi kita mau bahas mengenai research misconduct. Apa tuh? Apa tuh? Jadi itu kayak masalah-masalah mengenai etika yang ada di suatu artikel penelitian. Kalian pernah kan praktikum? Sering dong, kita kan taking banget. Tiap minggu pasti penelitian. Udah gak Pasti. asing dengan kata-kata laprak-laprak itu. Oh my god, yes. Nah, terus kalian pernah nggak sih kayak, atau mungkin kan dengan orang lain gitu ya, nggak dari diri kalian gitu, kalian tuh manipulasi data gitu? Salah nggak sih itu, nggak boleh nggak sih? Iya, nggak boleh. Nah, terus apa jadinya kalau misalkan nih manipulasi data, terus kita mau publish jurnal pakai si data itu, dibaca sama orang-orang, terus orang-orang tuh kayak ikutin lagi. Bahaya banget gak sih? Bahaya dong, sumpah bahaya banget gitu. Nah, itu beneran kejadian. Oh my god. Dan itu di kesehatan. Gila gak sih itu? Itu kalau di kesehatan itu satu kesalahan aja bisa fatal banget ya sih. Iya, karena nyangkutnya nyawa. Nah, jadi aku bakal nih ceritain soal itu. Jadi ada nih kasus penelitian medis yang bener-bener bikin dunia geger. Saking gegernya hal itu tuh dibahas sampai sekarang. Dan juga kemarin kan nih baru anget-angetnya si COVID ini kan. Nah itu bakalan relate tuh guys sama yang bakal kita ceritain saat ini. Nah namanya itu adalah Andrew Wakefield. Kalian tahu nggak Andrew Wakefield itu siapa? Aku pernah denger sih. Nah jadi Andrew Wakefield itu adalah dokter bedah asal Inggris. Jadi gini ceritanya. Di tahun 1998 Wakefield dan timnya itu nerbitin suatu artikel di jurnal The Lancet. Kalian pernah dengar gak sih kayak jurnal The Lancet itu? The Lancet. Jadi jurnal The Lancet itu tuh bukan jurnal yang kaleng. Jadi misalkan nih kita mau publish artikel, terus kita berhasil nih publish di jurnal The Lancet itu. Nah itu tuh kayak orang-orang tuh udah pasti yakin gitu loh dengan jurnal kalian, udah pasti kayak Kredibel banget. Iya, jurnal itu penting banget, Berarti itu tuh kelas atas banget ya? Iya benar, dan itu pasti bakal jadi sorotan internasional juga kan. Kira-kira isi artikelnya tuh apa ya? Aku lupa deh. Oke, jadi kasus Andrew Wakefield ini dia itu ngasih klaim kalau vaksin MMR itu adalah vaksin buat campak, gondongan dan rubella, tapi ternyata bisa nyebabin autisme pada anak-anak. Gimana coba bayangin orang tua yang anaknya udah dikasih campak MMR ini ternyata bisa nyebabin autisme, ya pasti panik lah. Pasti bakal panik, apalagi tuh ternyata setelah artikel ini dipublish itu media tuh sangat ngeblowin si artikel ini habis-habisan. Beritanya itu ada di koran, di TV, di forum-forum orang tua, dan hasilnya orang tua itu pada takut, ragu, dan bahkan nolak lagi buat ngasih si vaksin ini ke anak-anak mereka. Parah banget ya sih? Iya sih, aku kalau misalnya jadi orang tua juga pasti kayak khawatir gitu loh atau habis dikasih vaksin itu. Dan tau gak guys, itu datanya yang vaksin MMR itu
itu dari 92% di tahun 1990 kayaknya ya. Itu turun drastis banget jadi 80% di tahun 2003. Gimana coba? 12% dalam berapa 13 tahun. Bener. Terus akibatnya gede banget gak sih? Iya. Dan akibatnya tuh di Inggris ya, itu tuh 4.000 anak itu bisa terkena dampak dari campaknya itu karena dia nggak dikasih vaksin MMR, jadi dia tuh terkena dampak dan itu tuh banyak banget karena artikel yang diterbitin tadi. Jadi benar-benar ngacurin kepercayaan publik kan? Iya. Cerita tadi tentang artikel si Wakefield ini, itu tuh setelah dicek-cek lagi sama peneliti lain itu diketahui bahwa sebenarnya sampel dari artikel yang dibikin oleh si Wakefield ini ternyata bohong guys. Jahat banget. Gila. Karena paling parah. Iya, karena peneliti ini tuh udah meneliti sebegitunya dengan data yang lebih valid, lebih teliti dan lebih banyak dan menemukan bahwa hasilnya itu nihil guys. Ternyata nggak ada kasus sangkut pautnya dari vaksin MMR ini dengan autisme. Dari situ wartawan ini mulai bikin komunitas untuk menelusuri lagi lebih lanjut tentang apakah benar artikel dari Wakefield ini datanya itu valid dan apakah benar MMR itu terbukti bisa mengakibatkan autisme. Oke, dan ternyata emang benar di artikelnya si Wakefield ini banyak banget masalah seriusnya. Ada tuh, Iya Kak. sih. Dan itu tuh aku bisa sebutin beberapa ya. Yang pertama itu jumlah sampelnya yang dia pakai itu super kecil, cuma ada 12 sampel, 12 anak yang dijadiin sampel. Ya lo bayangin aja ya, masa 12 anak dipakai buat sampel yang nanti klaimnya itu buat jutaan anak di dunia. Bayangin kalau kamu itu makan di rumah makan satu makanan dan kamu ngeklaim rasanya itu bakal enaknya sama di seluruh dunia, kan kayak nggak masuk akal. Kamu langsung bisa ngeklaim kayak gitu. Nah yang kedua, data si hasil medis anak-anak itu dimanipulasi sama si Wakefield. Ya banget. Udah cuma 12 dimanipulasi. Iya. Jadi kenapa dimanipulasi itu tujuannya biar cocok, cuma biar cocok sama hipotesis dia doang. Ya bahasa kasarnya dipalsuin demi tujuan dia biar hipotesis dia itu benar. Dia tuh nggak mau hipotesis dia itu salah gitu. Jadi dia tuh meneliti ya hasilnya tuh pengen yang dia mau gitu kan. Padahal kan ya kalau penelitian kan harus apa adanya. Iya, kan? harus valid guys datanya ya ampun. Aneh banget emang. Terus yang ketiga itu ada konflik kepentingan. Jadi Wakefield ini dia dibayar sama pengacara yang lagi nyari bahan buat nuntut perusahaan vaksin. Dan yang lebih parah lagi, dia sendiri sebenarnya tuh punya rencana bisnis bikin vaksin alternatif yang bisa dipakai kalau vaksin MMR ini ditinggalin. Parah banget. Parah banget. Jadi kalau dia jatuhin si MMR ini, otomatis orang-orang pada takut pakai MMR kan? Iya. Nah di waktu itu dia bakal bikin vaksin yang baru biar orang-orang mau pakai vaksin dia. Parah banget. Ih, bayang banget sih itu. Jadi dia tuh Jadi tuh aneh emang. Iya, kayak- Bukan murni buat sains dan kesehatan masyarakat Benar. buat kepentingan pribadi itu. Udah ada tujuan banget dari yang awal ya. jadi kayak bener-bener otak dia tuh kotor gitu ya maksudnya. Gimana ya bilangnya ya? Jadi kebayang banget gak sih betapa kotornya dia. Gila. Makanya investigasinya tuh diterusin sampai di tahun 2010 The Lancet secara resmi menarik kembali artikelnya. Bener sih. Karena ya biar orang tuh nggak baca lagi kan si artikel dengan penuh data itu Islam itu. Terus di tahun yang sama General Medical Council atau GMC Inggris menyatakan bahwa Andrew Wakefield ini bersalah atas kecurangan serius tersebut. Terus akhirnya imbasnya izin praktek dia itu dicabut. Jadi dia udah nggak bisa tuh kerja sebagai dokter itu lagi. Bagus tuh sih. kayak gitu. Nah, Dia udah bahayain nyawa anak-anak di seluruh dunia. tapi ternyata efeknya tuh masih sampai sekarang kerasanya. Itu yang bikin legend di dunia riset. Meskipun artikelnya ditarik, orang-orang tuh udah ke dokterin gitu loh kalau misalkan
vaksin itu tuh bisa bikin autism. Nih, contohnya aja nih kemarin kita ada bencana COVID kan ada tuh kayak kita tuh harus wajib vaksin dan kita tuh kebal gitu kan. Tapi ternyata masih banyak banget orang-orang di sekitar kita mungkin itu kayak iya, terus kayak punya mindset gitu loh, vaksin tuh bisa bikin sakit, vaksin tuh ada chipnya dan segala macam. Jadi kayak wah bener-bener jelas nih gara-gara si Blackford ini. Itu kemarin aku tuh baca ada penelitian juga dari Denmark tahun 2002 itu juga meneliti tentang vaksin MMR ini, dan dia itu pakai sampel yang lebih banyak daripada si tadi yang vaksin itu. Nah itu tuh bisa 500.000 gitu. Banyak banget, 12 dibanding 500.000 kan. Dan tahu nggak hasilnya apa? Hasilnya itu vaksin MMR ini nggak berkaitan sama sekali sama autisme. Gila, real emang. Udah mind blowing banget. Manipulasinya bukan manipulasi yang ecek-ecek ini. Iya, yang dibilang tadi kan, dampaknya tuh masih gitu loh sampai sekarang, bahkan sampai bikin domino efek gitu loh. Kayak satu artikel palsu, terus bikin orang tua tuh takut. Jadi angka vaksin dari anak itu turun. Nah, jadi penyakitnya kan balik lagi tuh. Jadi dibuat anaknya itu jadi korban gitu. Parah banget kalau udah nyangkut kesehatan, Nyawa, apalagi anak-anak gitu kan, kasihan masih kecil ya Allah. Nah, aku mau simpulin nih pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus yang barusan kita bahas nih guys. Jadi pelajarannya itu dalam dunia research, apalagi kita ini kan sebagai mahasiswa teknik ya, integrasi itu nomor satu gitu loh. Karena kalau peneliti aja mulai bohong demi nama, demi duit itu membahayakan nyawa kita banget guys, itu nggak boleh. Dan kalau misalkan nanti suatu saat kita menjadi peneliti, kita tuh harus ingat guys kasus ini baik-baik, karena satu kesalahan itu bisa bikin rusak reputasi pribadi, rusak kepercayaan masyarakat, dan bahkan bikin dunia itu harus ngulangin perjuangan puluhan tahun lagi melawan penyakit yang menular gitu. Jadi harus baik-baik guys, sebagai peneliti nggak boleh bohong. Gila, jadi ini research otaknya banyak banget ya. Ada klasifikasi data, ada konflik-konflik buat kepentingan diri sendiri, terus dampak sosialnya gede banget lagi. Ya Allah. Bahkan sampai puluhan tahun kan ya? Iya. Jadi cerita kita di hari ini tuh bener-bener mind blowing banget. Terus buat temen-temen yang pengen jadi peneliti itu ya jangan dicontoh. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kasusnya ini. Oke, jadi sekian dulu cerita kita di hari ini. Kalau teman-teman pengen kita cerita masalah-masalah teknik yang lain, boleh komen di bawah. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.